Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Hanya mungkin Prof, ada situasi yang jauh berbeda karena Presiden Soeharto bisa dibilang memegang otoritas politik. Sementara setelah reformasi ini, apapun kebijakan presiden itu harus ada persetujuan di parlemen, di DPR. Dan itu membutuhkan konsensus partai-partai politik, terutamanya partai politik pendukung. Bagaimana Prof melihat kita bisa mengedepankan kebaikan bangsa dan negara, tapi sesungguhnya juga itu tak lepas dari konsensus partai-partai politik yang belum tentu sesungguhnya sejalan. Ibu bicara partai politik. Nah, partai politik, calon-calon presiden tiap 5 tahun dipilih macam-macam, pemilu dicalonkan oleh partai politik itu. Maka lahir satu sistem politik di tanah air kita yang kita kenal dengan demokrasi, tetapi Mahfud, ahli ilmu negara, berkata realitas demokrasi kita adalah cukong demokrasi. Jadi, apa yang terjadi di lapangan, jika saya di partai, di lapangan adalah berlaku cukong demokrasi, maka saya sebagai pemimpin partai tentu adjust myself itu. Karena realitas begitu. Jadi, inti masalahnya adalah cukong demokrasi. Mengapa ada cukong demokrasi? Karena ada cukongnya. Mengapa ada cukongnya itu? Karena the market, pasar memungkinkan tumbuhnya cukong. Nah, lalu apa ya yang memungkinkan lahirnya seorang cukong? Ya. Kan cukong, Prof, cukong kan identik dengan dagang. Ya, saya mau jelaskan. Kalau partai politik, ya, di mana dagangnya? Kenapa beliau merasa perlu dengan pedagang? Mengapa tidak merasa perlu dengan XYZ itu? Karena pedagang itu besar kekuasaannya. Karena pedagang itu punya dana membantu pemilihan di dalam pilkada atau macam-macam. Maka demokrasi Indonesia, satu kata Mahfud, cukong demokrasi. Dua kata para ahli, demokrasi capture, tersandra oleh orang yang mempunyai uang. Jadi, sebagai dokter, analisa sistem ekonomi kita tergantung pada siapa yang menguasai pasar. Nah, siapa menguasai pasar? Yaitu yang berdana besar, modal besar. Mengapa dia bisa dana besar, modal besar? Nah, lalu kita ambil jarak. What is the system ekonomi di dunia ini? Kita mengenal Uni Soviet, plan economy, centralized ekonomi tanpa pasar. Yeah. Plan centralized. Putin bilang A, boom A. Di ujung sini ada free market ekonomi. Amerika macam-macam. Yang siapa yang berkata Donald Trump bisnis itu, siapa menguasai bisnis, boom, berjalan gitu. Indonesia berkata kita menolak centralized plan komunis ekonomi. Kita menolak, ini ucapan Bung Karno, ekonomi liberal. Kita mau, kata beliau, guided economy. Apa itu guided economy? Nah, ini yang saya lama berpikir, wow ya, to translate guided economy yang bukan free market, bukan plan, in between itu. Maka timbul satu gagasan. The key factor adalah bagaimana market kita. Who are the players in the market? Bagaimana market itu menghasilkan tokoh-tokoh yang menguasai market. Jika market completely free, maka
lahirlah Donald Trump, orang-orang yang punya kekuatan. Jadi ini market itu yang penting. Usahakan agar market tidak didominasi oleh 1-2 perusahaan. Apa 1-2 perusahaan? Market share. Jadi di BPS ada publikasi market share industri rokok dikuasai oleh XYZ, market share dan sebagainya, ada informasi itu. 2, kita punya komisi pengawas dari KPU. Nah, A dan Persaingan usaha. A dan B kita kawinkan. Usahakan supaya market ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh orang yang dominan menguasai market. Thus, market share diatur, dan ini kita bisa lihat mana itunya ini, supaya kompetisi bisa berjalan, supaya tidak lahir monopolis, tidak lahir cukong. Jadi the source of lahir cukong kita attack, and the source of cukong itu adalah market structure. Dan the market structure disperse, diperluas, berarti konsentrasi market share jangan di 1, 2, 3 tangan. Satu. Siapa yang elaborate mengawasi? Komisi pengawas persaingan usaha. Tembak the source of the issue. Mahfud bilang cukong itu demokrasi. Alright, if we want to demokrasi, let's find out supaya jangan ada cukong. Di mana cukong lahir? Market. Nah, di mana mengatur market? Komisi pengawas usaha. Nah, ini konsep ini perlu disepakati oleh Pak Jokowi dan pemerintahan, bahwa kita kan semua mau ingin memberi isi terhadap ekonomi Pancasila. Bung Karno bilang neither ekonomi kapitalis nor ekonomi sentral itu, tengah-tengah. Kita mesti cari tengah-tengah itu.